Kita akan belajar kepada kaum yang telah lalu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa yang menjadikan ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani disebut sebagai ahli kitab? Jadi ahli kitab itu artinya apa? Ahli kitab ya orang yang ahli. Jadi ahli itu bahasa Arab sebenarnya. Ahlul ahli itu sama dengan bahasa Arab. Ahli kitab ya orang menguasai kitab gitu. Kenapa orang Nasrani dan Yahudi dikatakan ahli kitab? Iya, mereka menguasai kitab tapi tidak mau mentegakkan ajaran kitab tersebut. Nah itu yang membedakan. Nah maka kita buka Quran surat Ali Imran ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Yahudi dan Nasrani awalnya berjanji kepada Allah bahwasanya siap menerangkan isi kitab tersebut, menjelaskan apa adanya, tidak mengurangi ataupun melebihi. Tapi ketika dia baca kitabnya, dia pahami kitabnya, sementara keinginannya adalah dunia dan perhiasannya. Sementara kitab Injil, Taurat isinya akhirat. Bicara tentang akhirat. Akhirnya ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat dilempar ke belakang. Dia membahasnya sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia. Dia bukan menyampaikan apa yang Allah kehendaki, tapi menyampaikan atas nama Allah menurut apa yang dia inginkan. Mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang sebenarnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang pedih, yang sangat pedih. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Dia berkeinginan untuk mendapatkan perhiasan dunia. Ayat-ayat berkenaan dengan akhirat tidak dibahas, ditakwilkan tentang dunia. Awal mulanya seperti ini. Tadinya ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang akhirnya Allah katakan sebagai ahli kitab. Terus surat Al-A'raf ayat 169. Ini penjelasan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Siapa itu? Ya ulama-ulama. Ini bicara tentang ulama. Ulamanya Taurat ini kan. Karena apa? Dia mewarisi kitab Taurat. Ulama kan pewaris Nabi. Yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi. Ini ulama Yahudi yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah. Kalau saja mengikuti ayat-ayat Allah, niscaya akan ditinggikan derajatnya. Ini lebih mengikuti keinginannya, hawa nafsunya. Sehingga mereka lebih mengambil harta benda dunia. Nasrani juga sama. Di sana 1/10 gitu, 10-an itu. 10% dari pendapatan umatnya, jamaatnya, itu dipersembahkan kepada gereja. Bukan gereja bukan makhluk. Ya pada pendetanya intinya.
Mereka yang mengambil harta benda dunia ini ulama-ulama Yahudi dan Yahudi, itu mereka mengatakan, kami akan diberi syafaat. Terus, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambil juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini ulama-ulama atau orang yang mewarisi nabi pada zaman Nabi Musa, yaitu ulama-ulama Taurat, yang dia lebih mengambil harta benda dunia yang rendah ini, tapi dia masih mengatakan kami akan diberi. Seandainya harta benda datang pada mereka sebanyak itu pula, akan diambil juga. Terus diperjelas lagi di ayat 176-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Seandainya mereka mau dalam arti taat kepada Allah. Seandainya mereka mentaati Allah, lebih memilih akhirat, Allah akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ini kisah ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang pada akhirnya distempel dalam Quran sebagai ahli kitab. Dia lebih milih dunia daripada milih akhirat.